kan. Kemudian untuk bisa ininya bisa kita bisa kita bermain-main lebih lanjut dengan ininya itu ya. Jadi nah ini kurang lebih cara kita untuk menempatkan di base plate. Bagaimana kemudian yang ada di bagian ini? Nah, ini ada dua yang kemudian harus kita perhatikan. Di sini adalah ada elemen yang menempel di sayap dan ada yang menempel di badan begitu ya. Jadi ada yang menempel di flange, ada yang menempel di web. Nah, di sini kemudian kita akan juga lakukan connection. Saya akan lakukan. Nah, ini bentuknya, yang ini menempel di sayap gitu ya. Sedangkan yang ini adalah yang ini menempel di badan. Nah, ini nanti kita modifikasikan. Saya akan memilih ini dan saya akan duplikasi lagi. Saya kemudian beam to flames. Saya akan ganti namanya beam to flames. Saya klik OK. 1, 2 dan saya spasikan. Nah, ini kalau sudah dia akan ketemu semacam ini. Nah, ini perlu kita sesuaikan karena bukan semacam ini yang kita inginkan gitu ya. Jadi dari sambungan ini kita edit lagi seperti tadi sama, dan kemudian ini ya, kita perlu melakukan modify parameters. Di sini kemudian yang kita lakukan adalah memodifikasi bentuk horns rafternya. Itu ada di this side gitu ya, panjangnya oke, sementara ini biarkan saja. Kemudian additional plate tidak kita pakai, additional rafter juga tidak, end plate ya boleh, end plate nggak apa-apa, cap plate enggak, kita nggak pakai cap plate gitu ya. Kemudian bolt diameter kita coba pakai yang 16 begitu ya. Bolt grade kita coba pakai 88 standar. Oke, bolt groupnya. Nah, ini yang kemudian harus kita sesuaikan. Kalau di sini kemudian jaraknya adalah bolt ini oke, nanti kita bisa ini kan grup pertama itu jaraknya. Oke, kita coba pakai ini, tapi kita masih ya, bolt groupnya kenapa dia hanya ini dia horizontal distance line-nya. Bolt on gauge line nggak begini harusnya gitu kan. Bolt gauge-nya ini kemudian di jarak saya kasih misalkan jaraknya 100. Nah, kalau 100, nah dia akan lari ke boltnya, akan lari ke sayap yang terdekat begitu ya, jadi tidak ke belakang. Nah, ini yang kita inginkan semacam ini gitu ya. Nah, ini adalah boltnya. Dah, bolt groupnya oke, biarkan dia semacam ini. Standard weldnya, kemudian stiffener, reinforcing enggak, kita nggak pakai reinforcing, slot plate juga tidak. Stiffener, nah stiffener yang akan kita buat hanya di stiffener nomor 4 saja ya. Kita pakai full. Nah, kalau pakai full nanti kita ketemu semacam ini, oke. Kalau kita pakai slope, dinyalakan, dia nanti ikut kemiringan gitu ya. Nah, di sini kita tidak pakai slope, jadi chamfer kita tidak pakai chamfer, Morris tidak pakai Morris, web doubler juga tidak, slope stiffener juga tidak, stiffener 2 tidak begitu ya. Kemudian upper stiffener, kalau ini kemudian kita perlu memberikan pengaku di atas begitu ya, pengaku di atas, kalau tidak itu. Kemudian ada stiffener width juga tidak, oke ya. Oh iya, stiffener. Nah, stiffener yang kita pakai nanti satu tidak. Top stiffener kok ada ya tadi ya. Upper stiffener, sebentar.
stiffener ini mestinya hanya ada stiffener di 3 full. Full value full. Ini harusnya tidak ada capnya. Tadi di mana ini capnya? Kok muncul ya? Saya lupa saya. Web doubler, slope, stiffener. Oke, sebentar di cap plate. Nah, ini tidak ada ini cap plate. Nah, ini biasakan aja. Karena tidak ada cap plate di situ, oke? Nanti kita akan tambahkan di sana, oke? Nah, dari sini sudah kita oke. Dan kita oke. Nah, sehingga kita akan mendapatkan bentuk yang semacam ini. Nanti kalau kita memerlukan bentuk tambahan ininya ya kita tambahkan saja begitu ya. Nah, dari sini kemudian kita buat connection lagi, beam to plane 1 2 3 begitu. Oh, tidak mau ya. Oke. 1 2. Oke. Connection lagi 1 2. Oke. 1 2. Kemudian 1 2. Oke. Nah, begitu seterusnya sehingga kita nanti akan mendapatkan the whole process untuk membuat connection di baja begitu, oke? Ya. Oke. Nah, ini untuk yang bagian beam to flange gitu ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dengan cara yang sama bagaimana di beam to web. Oke. Nah, di beam to web di sini connection lagi kita akan memilih beam to web seperti tadi, web plate begitu ya. Kita akan edit type lagi, kita akan duplicate beam to web. Oke dan oke, kita akan memilih 1 dan 2. Di sini akan bentuknya jadi semacam ini. Nanti bisa kita modifikasikan bentuknya. Sambungan ini kita edit type. Sebenarnya tidak mesti harus begini sih ya. Bentuknya kurang cantik menurut saya. Akan edit. Ini generalnya. Oke, sama ya. Mungkin kita akan sedikit lebih kecilkan di angka 900 supaya tidak terlalu panjang. Height-nya kita berikan di angka 650. Nah, oke, set. Oke. Kemudian kalau kontur, nah kalau kontur semacam itu trapezoid. Nah, ini lebih enak trapezoid. Total kalau kolom full kolom ya. Oke. Plane width-nya sebentar. Kalau total segitu ya full kolom. Oke, general column center to face split. Kalau outside split, oke. Oke, ini nanti bisa kita straight. Nah, oke, straight saja. Plane shape-nya yang keempat. Oke, ya. Width at column 178. Ya, kita bisa menggunakan itu. Bottom flange sama, well preparation, cap plate. Ini saya masih mengatur posisi yang di atas ini, mestinya dia
tidak muncul ya. Nah ini makanya mestinya dia tidak muncul, tetapi kenapa jadi muncul ya. Stiffener 1 and Stiffener 2 juga full di sini. Web doubler, hounds enggak. Additional plate enggak, tidak ada. Coba generalnya di sini. Ya, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, saya kira ini di sini sudah kita keluarkan, kita oke. Kemudian setelah itu kita apply dan oke. Nah, dari sini kemudian kita bisa melakukan koneksi dari 1, 2 connecting, kemudian kita pasang lagi di tempat yang lain, 1 dan 2 connecting, dan kita pasang lagi 1 dan 2 connecting. Nah ini tidak perlu khawatir ya, nanti kita bisa kita modifikasikan bentuk-bentuk ini. Dari bentuk-bentuk ini kita bisa kemudian nah bentuk realistiknya kurang lebih semacam ini. Jadi nanti kita bisa termasuk menyesuaikan jumlah baut seperti tadi halnya yang ada di sana. Nah ini kemudian yang kita maksud dengan realistiknya pada saat di lapangan itu, apakah ini kemudian bisa dilaksanakan atau tidak begitu ya. Karena di sini jangan sampai kemudian kita mendesain sesuatu yang tidak bisa terpasang, atau kita menempatkan sesuatu yang akhirnya tidak bisa terpasang gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita perhatikan betul. Nah ada beberapa penyelesaian selain menggunakan bentuk-bentuk ini, nanti bisa dicoba lagi dengan penyelesaian-penyelesaian yang sejenisnya. Oke. Nah demikian paparan kita hari ini yang berkaitan dengan bagaimana menempatkan sambungan di baja, baik untuk sambungan yang ada di bagian bawah kita, yaitu di base plate, atau kemudian di kolom dan balok yang berupa sambungan ke arah sayap dan sambungan ke arah badan. Demikian, sampai ketemu lagi di video tutorial kita berikutnya.